Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Anwar Dhani selaku pembimbing mata kuliah Sejarah Dakwah dan teman-temanku sekalian Manajemen Dakwah kelas 4A yang saya banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Taufik Nur Ihsan, Nisa Nur Alfiah, Rizka Putri Pratama, Dwi Wahyuneng Tias, dan Rahmat Herdiansyah Akmal. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang perkembangan sejarah Islam masuk ke Eropa Barat. Selanjutnya, mari kita simak slide berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Eropa Selatan. Islam mulai masuk ke Eropa diawali oleh penaklukan negara Andalusia pada tahun 756 Masehi sampai 1492 Masehi di Semenanjung Liberia. Kehadiran dan perkembangan Islam di Eropa kemudian berlanjut dari imigrasi besar-besaran umat Islam yang berada di negara-negara Islam menuju Eropa. Setelah selesai peperangan dunia kedua, masuknya umat Islam ke Eropa berkat inovasi Turki ke wilayah Eropa yang melalui Sisilia, Spanyol, dan penaklukan Balkan. Di Spanyol juga menjadi tempat peradaban umat Islam Eropa baik dalam hubungan ekonomi, sosial, politik, atau peradaban antar negara. Yang selanjutnya ada 5 tokoh yang menyebarkan Islam di Eropa. Yang pertama ada Ibnu Hazmi. Beliau merupakan tokoh muslim pada masa peradaban Islam di Andalusia. Nama lengkapnya Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Hazmi Al-Zahiri. Beliau merupakan sosok yang terlahir sebagai anak salah seorang pejabat di kekhalifahan Umayyah Qardaba. Dia dikenal banyak orang sebagai laki-laki yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, cerdik, ingatan yang kuat, dan sangat egaliter. Yang kedua ada Ibnu Rushdi. Beliau memiliki gelar sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban di timur dan barat. Beliau merupakan sosok penerjemah terbaik pemikiran Aristoteles. Namanya sangat dikenal bagi para pengkaji filsafat dan fikih. Kebesaran namanya pun tak hanya bersinar di kalangan umat Islam, tapi juga di Eropa. Beliau lahir di pusat ibu kota Andalusia, Cordoba, dan besar di lingkungan ilmiah dan dari keluarga terpandang hingga dirinya menjadi orang yang sangat cerdas dan penuh semangat. Yang ketiga ada Ibnu Arabi, yaitu tokoh muslim pada masa peradaban Islam di Andalusia. Nama lengkapnya beliau yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Ta'i Al-Hatimi Al-Mursi atau Ibnu Arabi. Beliau lahir di Murcia dan berasal dari keluarga yang cukup soleh. Ayah dan pamannya sufi termasyhur di kala itu. Ibnu Arabi adalah seorang sufi yang terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sosoknya juga bisa dibilang cukup kontroversi saat itu terkait ajaran yang disebut wahdah al-wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud, wujud Tuhan. Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Yang keempat ada Al-Zahrawi. Abul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Beliau merupakan tokoh seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan yang pernah menciptakan peralatan bedah dan hingga kini beberapa alat bedah ciptaannya masih digunakan. Beliau memberikan sumbangsi bagi dunia kedokteran. Beliau merupakan dokter bedah termuka di Cordoba.
Semua ilmunya praktik yang terkenal berjudul Al-Tasrif. Dan yang terakhir, Abu Ishaq Al-Zarqali. Beliau merupakan ahli matematika dan astronom pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsihnya dalam bidang astronomnya sangat besar dan beliau menciptakan alat astronomi berbentuk flat bernama Al-Safiha serta menciptakan sebuah jam air yang mampu menentukan pada siang dan malam. Selanjutnya yaitu model dakwah yang digunakan dalam penyebaran Islam di Eropa. Yang pertama, melalui Andalusia atau Spanyol. Sebagian besar berpengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin atas Spanyol dan Sisilia. Bangsa Eropa selama 6 abad lamanya menempati daerah ini. Karenanya peradaban Islam menyebar di pusat-pusat tempat yang berbeda, seperti di Cordova, Sevilla, Granada, dan Toledo. Selanjutnya melalui Sisilia atau daerah otonomi Italia. Sisilia masuk ke wilayah kekuasaan Islam setelah pasukan dinasti Aghlabid yang berkuasa di utara Afrika mengalahkan pasukan Bizantium tahun 827 Masehi. Antara dinasti Aghlabid dan kerajaan Bizantium terjadi pertemuan demi pertempuran. Berhasil menjejakkan kaki di pulau Sisilia, satu persatu kota di pulau itu berhasil direbut. Palermo sebagai kota terpenting ditaklukkan tahun 831. Pada tahun 859, Sisilia secara penuh jatuh ke tangan dinasti Aghlabid yang muslim. Yang ketiga, melalui Albania atau wilayah Balkan. Posisi geografi Balkan merupakan salah satu faktor utama dan yang membuka peluang pengenalan rakyat Balkan kepada agama Islam. Pengenalan mereka kepada Islam ini bermula dari Albania. Yang keempat, melalui datangnya orang-orang salib di timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, hadirnya ini bukanlah persoalan pentingnya menuntun reaksi besar-besaran, kecuali dari wilayah-wilayah tanggaan yang dekat dengan wilayah kaum muslim itu sendiri. Pertukaran perniagaan antara timur dan barat melalui Mesir. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyebaran Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik. Sebagai dikatakan Ibnu Khaldun, bahwa munculnya peradaban di Mesir dengan kembalinya peradaban Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu respon masyarakat Eropa. Orang Eropa merupakan non-muslim dan selalu menunjukkan sikap tidak suka akan pergerakan pertumbuhan umat Islam secara umum, karena mempunyai catatan sejarah hitam dengan kaum muslim. Dan pada saat itulah pemerintah mulai terasa terancam bahaya. Ditambah lagi dengan dakwah serta penyebaran Islam di Eropa semakin luas sehingga banyak masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam. Dengan meningkatnya proses penyebaran budaya Islam, banyak pemerintah dan negara-negara Eropa memperlihatkan reaksi penentangan mereka terhadap Islam dan menetapkan sebagai aturan dan undang-undang untuk menekan umat Islam di Eropa. Puncak kesuksesan dan kemunduran dinasti Umayyah di Eropa Selatan. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yakni tahun 661 sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus, dan periode yang kedua 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba. Wilayah kekhalifahan Umayyah meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Andalusia atau yang sekarang Portugal dan Spanyol. Di masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol, tepatnya tahun 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah.
Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah atau membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Selanjutnya, kemunduran dinasti Umayyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Hisham ibni Abdul Malik tahun 724 sampai 743. Dengan kematian Hisham pada 743 Masehi, rezim Umayyah memasuki fase kemunduran. Hal ini dikarenakan yang pertama, rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah. Praktek-praktek menyimpang di lingkungan istana, kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para penguasa gemar berfoya-foya, terutama menyangkut minuman keras, perempuan, dan nyanyian mulai menggerogoti pemuda Arab. Bahkan keluarga khalifah sudah tidak lagi berdarah Arab murni. Yang kedua, kekacauan suksesi kepemimpinan. Tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Pengakuan masyarakat menjadi satu-satunya cara yang pasti menuju puncak kekuasaan. Di antara 14 khalifah Umayyah, hanya 4 khalifah yang berhasil mewariskan kekuasaan kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, melemahnya kekuatan militer Suriah. Pada tahun 740, Yunani dengan gemilang mengalahkan serbuan pasukan Arab di Agrazes, Anatolia, dan berhasil menghancurkan sebagian besar militer Suriah. Sejumlah kekalahan mengakhiri fase imperial dari dinasti Umayyah dan meninggalkan militer Suriah dalam keadaan sekarat. Dinasti ini sekarang dalam keadaan tanpa basis militer. Dengan kata lain, peluang untuk menggulingkan pemerintahan Umayyah melalui jalur militer terbuka lebar. Yang keempat, perpecahan di masyarakat. Sepanjang eksistensinya, dinasti Umayyah tidak lepas dari persaingan antara suku-suku Arab Utara dan suku-suku Arab Selatan yang memperebutkan hegemoni kekuasaan. Selain itu, potensi perpecahan antara suku etnis dan kelompok politik yang tumbuh semakin kuat menjadi sebab utama terjadinya gejolak politik dan kekacauan yang mengganggu stabilitas negara. Yang kelima, kemunculan kelompok-kelompok pemberontak. Kelompok Syiah yang tidak pernah menyetujui pemerintahan dinasti Umayyah kini semakin aktif memberontak. Di Irak, yang mayoritas penduduknya penganut paham Syiah, awalnya melakukan oposisi karena tidak diberi kebebasan, kini berubah menjadi sentimen keagamaan. Di kalangan Sunni, mereka ikut mengecam para khalifah karena terlalu mementingkan kehidupan duniawi serta mengabaikan hukum Al-Quran dan hadis. Lalu yang keenam, revolusi Abbasiyah. Keluarga Abbas para keturunan para nabi, Al-Abbas ibni Abdul Muthalib ibni Hashim mulai menegaskan tuntutan mereka untuk menduduki pemerintahan. Bani Abbas memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam. Para keturunan Abbas segera menjelma sebagai pemimpin gerakan anti-Umayyah. Kemudian yang terakhir ada faktor penyebab kemunduran Islam di wilayah Eropa Selatan. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen, taklukannya, dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan dan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, Islam mengalami kemunduran. Kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukhalaf diperlakukan sebagai orang-orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada mukhalaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian.
Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negeri tersebut. Hal itu menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberikan makna persatuan, di samping kekurangannya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Dipengaruhi kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan membangun ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lali membina perekonomian yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian yang terakhir, keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Mulk At-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan itu. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di Sikulon. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.